Sobat Semada semuanya. Kembali lagi di Semada FM, Podcastnya Pemuda Berkarya. Seperti biasa, untuk biar suara kami terdengar jelas, izinkan kami melepas masker ya. Baik, perkenalkan kembali, nama aku Santanu dan ini ada teman baru aku. Aku Lita. Jadi kami berdua yang akan menemani kalian di Semada FM episode 2 kali ini. Oke, apa nih? Sebelum masuk ke inti topik, kita masuk ke hot topic dulu. Nah, ada hot topic terbaru nih. Pemerintah baru-baru ini ngeluarin larangan mudik bagi lebaran dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 disertai dengan pengetatan lalu lintas oleh TNI dan Polri. Oke, jadi buat semua sobat Semada semuanya yang lagi di Jogja, yang mau mudik atau mungkin yang udah di luar kota mau balik ke Jogja, kalau bisa mobilitasnya dibatasi dulu ya. Ini untuk mempercegah juga penyebaran COVID-19. Ya. Selain itu juga minggu lalu kita warga Semada merayakan atas lulusnya Semada Angkatan 53 dan kami mengucapkan selamat atas kelulusannya, juga semangat untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, di episode kali ini kita ditemani oleh bintang tamu spesial kita. Spesial banget, the one and only Mas Rama Yowasta. Halo. Ini Mas, bolehlah perkenalan diri dulu buat sobat Semada semuanya. Hai semua, kenalin namaku Rama Yowasta. Teman-teman biasa manggil aku Rama. Dan di Semada Yogyakarta ini aku dapat tanggung jawab buat ngemban tugas sebagai Ketua Umum MPK periode 2020-2021 gitu. Nah, Mas Rama nih selain jadi ketua, Mas Rama aktif di organisasi atau kegiatan apa gitu lainnya? Oke, kalau untuk organisasi, aku cuma emang di MPK aja ya, soalnya emang fokusnya di MPK. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan lain, aku jadi ada panitia event di SMA Negeri 2 Yogyakarta ini gitu. Oke. Boleh tuh Mas, apa tuh eventnya? Jadi panitia event apa? Kalau di event aku di pos jadi si acara, sama kalau di staff aku jadi si sponsor. Wah, Oke. hebat. Gini Mas, Mas Rama kan jadi ketua MPK. Iya. Bolehlah spill kepengurusan MPK Semada itu kayak gimana? Kepengurusan nih, secara struktural aja nih. Oke. Jadi MPK di Semada itu secara struktural ada pengurus harian namanya. Pengurus harian itu ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Ketuanya sendiri ada ketua 1, ketua umum sama ketua 2. Sekretarisnya ada sekretaris umum, sekretaris 1 sama sekretaris 2. Terus bendaharanya ada bendahara umum sama bendahara 1. Terus perwakilan dari kelas 10-nya di pengurus harian itu ada 3 orang nih. Dan masing-masing nempatin di ketua 2, sekretaris 2 sama bendahara 1. Terus di komisi-komisinya ada komisi A sampai E. Perlu aku jelasin satu-satu nggak nih? Boleh. Singkatnya aja gimana nih? Singkatnya Komisi aja A ya. sampai E? Iya. Komisi A itu yang hubungan atau mitra kerja antara OSIS sama MPK. Terus kalau komisi B itu hubungan intern MPK dan aspirasi. Kalau komisi C itu publikasi multimedia sama dokumentasi. Kalau komisi D itu tata tertib, dan yang terakhir komisi E itu ekstrakurikuler. Dan koor-koor dari komisi ini dari kelas 11 semua gitu. Oke nih, Mas Rama kan jadi ketua MPK udah agak lama ya Mas. Iya. Bisa ceritain dong Mas keuntungannya sebagai ketua MPK tuh gimana? Oke, keuntungannya ya. Kalau jadi ketua MPK jelas nih keuntungannya banyak nih Tanu sama Lita. Keuntungannya sendiri misalnya relasinya di Semada nih jadi tambah luas, nggak cuma intern tapi juga ekstern. Kalau internnya aja misalnya jadi semakin dekat sama guru, sama waka, sama capsek, itu juga udah rekat banget gitu sama aku, juga udah kenal banget. Terus di ekstern juga bisa kenal sama ketua-ketua MPK SMA lain ya. Nih FKPU juga ada proker namanya Forum Ketua MPK Kota Yogyakarta. Itu ketua-ketua MPK di Kota Yogyakarta nih dijadiin satu gitu. Memang sih kita belum pernah ketemu ketua-ketua MPK-nya nih, tapi kita juga udah sering Zoom bareng. Terakhir kemarin Zoom sama KPU untuk membahas yang pemilos. Oke, ya, karena pandemi juga ya Mas. Jadi Iya, karena pandemi Zoom juga. online semua. Banyak banget keuntungannya. Terus kepemimpinan juga semakin meningkatlah jiwa kepemimpinannya. Sama membagi waktunya juga harus lebih meningkat lagi, lebih bisa lagi. Jadi kan namanya MPK Semada kan MPK Saka Eka Manggala Semada Bakti nih Mas. Iya. Bisa kasih tahu nggak sih Mas buat sobat Semada semuanya nih artinya Artinya apa gitu? Oke, artinya secara keseluruhan aja ini ya, biar ringkas ya. Oke, MPK Saka Eka Manggala Semada Bakti itu artinya semacam Saka itu semacam tonggak atau penopang perkokohnya Semada gitu. Terus juga sebagai pemimpin Semada gitu. Contohnya aja misalnya di awal
open recruitment SMA Negeri 2 Yogyakarta itu yang pertama kali ngadain itu MPK. Ya, baru nanti MPK ke OSIS, terus ke KR. Nah, nanti yang dari MPK ini, MPK kayak ngasih nama-nama ke instansi lain gitu. Sekiranya siapa sih yang perlu dikasih di OSIS, siapa yang perlu dikasih di Yang ngasih saran. yang ngasih saran, siapa sih yang perlu dikasih di KR misalnya kayak gitu. Jadi Penggerak juga ya, Mas? penggeraknya kayak istilahnya gimana ya, yang mengawali lah, pionir lah ya gitu. Itu namanya Saka Eka Manggala Semada Bakti, yang berbakti kepada Semada. Itu namanya MPK. MPK Semada. Nah, informasi menarik tentang kepengurusan Semada itu apa sih yang belum banyak diketahui orang gitu? Tentang kepengurusan MPK di Semada ya. Oke, mungkin ini sih proker-proker MPK di Semada ini ada yang baru-baru ini yang secara online ini ada KAS namanya, Kota Aspirasi Siswa. Itu kita MPK nampung aspirasi-aspirasi siswa se-Semada ini untuk nanti disampaikan kepada Dewan Guru. Kayak misalnya apa sih kekurangannya di masa pandemi ini, pembelajarannya kayak gimana, terus fasilitasnya kayak gimana, ekstrakurikulernya yang udah jalan mana yang belum mana, itu ada kotak aspirasi siswa. Terus juga buat teman-teman Semada sama luar Semada yang belum tahu, MPK ini punya akun namanya Semada Zone yang Semada Zone. membahas tentang fakta-fakta unik, fakta-fakta menarik tentang SMA Negeri 2 Yogyakarta. Kayak gitu sih Tanu sama Lita. Oke, ini Mas terakhir tentang Pesan-kesan selama Mas jadi Rama. selama jadi ketua Ketua MPK. MPK. Waduh, pesan-kesan ya. Pesan-kesan banyak ya Tan, gimana Dan? apa nih Mas? Salah satunya nih, Salah satunya aja, kesan jelas berkesan banget sih menurutku selama masa jabatan ini, berkesan banget soalnya beda banget sama Iya, masa jabatan kaget juga. sebelumnya. Sebelumnya tuh kayak mau ngadain proker langsung enak gitu loh, bisa langsung di sekolah, langsung izin. Sekarang kan Protokol kesehatan, protokol pembatasan. kesehatan, izin-izin Zoom, izin-izin macam-macam. Nah, itu kesan-pesannya sangat gimana ya? Sangat Dia harus mikir keras. ya, juga. sangat mikir keras gitulah. Terus juga nih kita lihat Semada FM ini kerjasama MPK sama OSIS-nya patut diacungi jempol lah, menurut saya lah. Di masa pandemi bisa Masa pandemi bisa buat podcast kayak gini, Semada FM kayak gini, patut diacungi jempol lah. Terus kalau untuk pesannya juga ya nih ya. Ya, oke. Pesannya apa nih Mas? Kalau pesannya ya semoga masa pandemi ini tuh bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti Berinovasi. untuk bukan berhenti bekerja, menjalankan proker-proker yang ada, bukan berhenti memajukan Semada, tapi pandemi ini jadikanlah ini sebagai daya dorong bagi kita untuk selalu berinovasi, untuk selalu berpikir kreatif lah di tengah pandemi ini, kayak gitu sih. Oke. Jadi nih Mas, ada tanggap. Kalau misal banyak siswa yang gini, kita Mas Rama sebagai ketua MPK pasti kan jalanin proker buat SMA Negeri 2. Kayak misal lomba-lomba intern, kayak KAS, seperti itu tadi. Tapi kalau banyak siswa yang beranggapan, apa sih orang ini pandemi kok banyak kegiatan, Iya, bikin kayak males. Ya, itu gimana menyibukkan Mas? diri sendiri. Pendapatnya bagi Mas Rama gitu. Untuk pendapatku ya nih, mungkin itu kalau misalnya bilang pandemi ini banyak kegiatan tuh kayak merepotkan, itu pandangan yang salah sih menurutku ya. Soalnya pandemi itu malah bikin kita tuh bisa berpikir luas. Gimana sih Semada yang harus kita wujudkan? Apa sih yang harus kita rubah di Semada ini kayak gitu loh. Jadi ya kita jangan kayak pandemi, ya udah aku nggak ngapa-ngapain. Males gitu ya, Mas. Wah, Jadi mager. tidur doang di rumah, nggak ngapa-ngapain ya. Ayolah kita kerja bareng, gerak bareng lah. Ini buat Semada juga soalnya. Yoi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Semada untuk Mas Rama. Jadi, ini buat sobat-sobat Semada semuanya yang kemarin udah tanya di kolom Q&A yang kita share di Semada Semada Zone. Zone. Gitu. Yang pertama Yang jadi pertama. langsung. Yang pertama dari Reza Hanif _ nih. Gimana sih Kak cara bangun aura ketua yang baik, yang kuat? Cara membangun aura ketua yang kuat ya. Oke, aku jawab ya nih. Oke. Ya pertama tuh ketua tuh harus mengayomi. Jadi ketua tuh bukan kayak cuman bos besar aja gitu loh, tapi ketua harus mengayomi anggotanya. Terus ketua juga harus istilahnya bertanggung jawab lah kepada anggota-anggotanya. Terus jiwa kepemimpinannya juga harus ada gitu loh, Ya, karena jelas. memang ketua kan identik dengan pemimpin ya. Ya, terus ya pokoknya inilah harus mengayomi anggotanya lah. Kita harus tahu anggotanya, misalnya si A, si B itu kayak gimana sih mereka itu, kita harus tahu gitu. Itu namanya mengayomi lah anggota-anggotanya. Itu cara membangun jiwa ketua yang kuat menurut saya gitu. Nih, yang kedua dari Selmon aja. Ram kok galak Waduh. Apanya Galak. Mas kok galak? Waduh, gak galak jadi. Gimana nih Mas? Mungkin kalau
udah kenal sama aku lebih deket gak bakal galak sih Wah, jadi. ini Berarti harus mungkin lebih kan dekat. sobat Semada yang pertama kali first impressionnya lah ke Mas Rama kayak dingin galak ini dijawab Iya, di sini nih di iya. Semada FM. Mungkin kalau MPK udah kenal deket sama aku galak gak Tan nih? Oh, baik banget Mas Rama. Galaknya hilang ya. Jelas, Rama gak mungkin galak nih. Oh, galaknya sesekali lah. Selanjut ada dari Rosariene Dea. Dulu emang pengen jadi ketua MPK atau ini di luar ekspektasi kamu? Terus gimana rasanya, Mas? Oke, kalau jadi ketua MPK itu di luar ekspektasi sih. Jadi awal kepilih itu kayak ya perasaannya campur aduk kah, antara kaget, terkejut gitu kok bisa aku yang kepilih sih. Terus tapi juga di sisi lain juga ada kayak perasaan seneng, bangga gitu kok. Wah, aku bisa kepilih nih jadi ketua MPK, jadi kayak komponen penting lah di organisasi yang penting ini di Semada gitu. Jadi kayak ya kaget lah awalnya lah. Terus ya lama-lama karena bareng teman-teman, bareng asik-asik bareng teman-teman. Jadi enjoy gitu ya, Jadi Mas? enjoy, ya sudah jalanin aja, pandemi ini juga tetap jalanin aja sama teman-teman gitu sih. Nih yang terakhir ada Dava Virus underscore. Mas Rama les vokal di mana? Kok suaranya bisa gitu? Wah, suaranya gitu nih, Mas gimana Rama? tuh? Waduh, suaranya gimana nih suaranya menurut kalian nih? Les vokalnya di mana nih, Mas? Waduh, les vokal enggak Tan nih. Terus kok Mandiri, suaranya bisa otodidak. dianggap kayak gini? Mas? Waduh, bawaan dari lahir ini. Bawaan dari lahir. Dari lahir ini, Oke, Tan. bawaan dari lahir. Bawaan dari ya. Dari lahir udah kayak gini nih kayaknya. Jadi ini sekiranya ini aja yang Q&A Q&A dari dari para Sobat Semada. semuanya. Sekarang kita lanjut ke game nih, Mas. Oke. Game nih, ada game apa nih? Ada gamenya. Cepat jawab cepat, setuju atau tidak setuju? Oke. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang Jadi gini, pertama, Mas. Setelah kita kasih pertanyaan setuju atau tidak setuju, diberi alasan kenapa nggak setuju, kenapa setuju. Siap. langsung aja kali ya nomor satu. Oke, yes. Nah, MPK itu lebih penting dari OSIS. Setuju nggak, Mas, kira-kira? Enggak setuju sih. Kenapa Mas Kenapa? kok nggak setuju? Menurutku di Semada ini semuanya sama-sama penting sih. MPK sama OSIS sama-sama bahu-membahu lah buat Semada lah. Kayak Semada FM ini ya MPK-nya juga ikut bareng lah, bareng bantu kalian ya. Jadi menurutku sama-sama penting lah di Semada. Gak ada yang dilebihkan ya, Nggak Mas? ada yang dilebihkan, sama-sama semua setara lah. Oke, lanjut nih, Mas. Mas Rama tuh setuju apa nggak setuju sih kalau di kurikulum Semada tuh ada sex education? Setuju sih. Kenapa Mas Kenapa tuh kok nggak bisa setuju? Ya, yang pertama nih kita kan udah SMA nih. Ya. Kita nih remaja lah ya. Ya. Remaja yang sebentar lagi akan memasuki yang namanya masa dewasa. Masa dewasa yang akan identik dengan yang namanya pernikahan ya kan. Oke. Akan identik dengan pernikahan dan di masa remaja ini tuh kayak remaja tuh kayak gimana ya kayak mencari jati dirinya kita nih loh. Kayak aku tuh pengen tahu nih misalnya aku ngelakuin ini tuh apa dampaknya gimana, ngelakuin ini kayak gimana. Jadi ya sex education tuh sangat penting biar remaja ini nggak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kayak misalnya contohnya seks bebas. Ya, Oh, kayak iya. Biar nggak salah jalan. ya makanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu yang dimana masa remaja ini sedang mencari jati dirinya masing-masing kayak gitu sih. Oke. Lanjut nih ya. Yang nomor 3. Setuju atau nggak setuju kalau di dalam organisasi ada anggota yang berpacaran? Waduh. Setuju nggak nih? Setuju nggak nih, Mas? Kalau Ini- ada yang berpacaran. Aduh. Ini ada setujunya ada nggak setujunya nih. Kenapa nih? Kenapa Oke. nih, Mas? Ada pengalaman mau gimana? Waduh, kalau pengalaman nggak dulu ya. Oke, kalau setujunya mungkin kalau misalnya berpacaran dalam organisasi tapi saling mendukung, kayak saling mensupport, saling memberi dorongan untuk aktif di organisasinya itu ya saya sangat setuju, nggak ada yang melarang lah kayak gitu. Kan Yang- lebih positifnya juga. ya, Mas. ambil positifnya kan saling dukung. Siapa sih yang nggak mau didukung gitu kan? Siapa sih yang nggak mau disupport? Oke. Terus kalau juga nggak ada yang nggak setujunya juga nih aku nih. Kenapa nggak setuju? Ya karena kalau misalnya nanti di organisasi ada yang pacaran itu mungkin nanti yang misalnya si A nih ikut rapat tapi si B nggak ikut rapat. Nah nanti yang pacaran itu si A nggak mau ikut rapat. Oh, Nah iya. karena si B pacaran nih nggak ikut rapat. Ah, Nah iya. kayak gitu Bucin nih ya. Bucin. Bucin. Ya, bucin ya. Aku Bucin yang rapat. nggak setujunya kalau ada yang pacaran mungkin kayak gitu, yang tidak saling mensupport lah, tidak saling memberikan dukungan kayak gitu. Jadi asalkan mensupport. Iya, Setuju, asalkan Mas. mensupport, asalkan memberi dukungan, ya Nggak apa, nggak gitu. apa-apa. Lanjut nih, Mas. Jadi Mas Rama tuh setuju apa nggak setuju sih kalau organisasi itu lebih penting daripada ekstrakurikuler? Setuju Wah. nggak nih? Nggak setuju nih itu menurutku. Kenapa? Karena menurutku antara organisasi sama ekstrakurikuler tuh saling berhubungan semua gitu loh. Di prokernya organisasi juga ada Butuh ekstrakurikuler. ekstrakurikuler kayak misalnya komisi E sama sekbid 4 tuh kan berhubungan banget sama ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler juga penting, organisasi juga penting. Jadi
saling berkaitan lah antara satu sama yang lainnya. Kemudian kan organisasi sama ekstrakurikuler juga sama-sama sarana untuk mengembangkan potensi Siswa. diri. Iya, Iya. sama-sama mengembangkan potensi diri kita. Lanjut. Nah, Mas Rama tuh setuju nggak sih kalau misal pembelajaran online sama pembelajaran offline tuh asikan yang online? Nggak setuju. Kenapa Mas? nih? Menurutku seru yang offline sih, soalnya kan yang offline kita bisa main bareng sama teman-teman di kelas, Mas, bisa senda gurau lah sama mereka di kelas. Bisa kelas. lirik-lirik cewek Iya. gitu. Yoi. Bisa main lah, godain guru lah. Wah, itu. Main-main sama guru lah, jadi seru offline lah menurutku lah. Karena seru offline nih, mari kita doakan Doakan, agar pandemi cepat selesai, biar kita semua bisa lebih cepat untuk pembelajaran offline lagi. Dan kita semua Amin. Oke, kan jadi segmen tanya jawab dan games sama Mas Rama udah selesai nih. Jadi sekarang waktunya segmen titip Titip salam. salam. Dari sobat semada semuanya nih, langsung aja yang pertama. Buat Mas Rama. Waduh, Buat buat Mas apa? Rama Langsung nih. buat Aduh, gestarnya nih. Saya takut Mas setiap papasan sama Mas Rama. takut. Maaf nih sebelumnya, muka Mas Rama serem banget. Serem. Tatapan matanya tuh loh, bikin saya takut. Tapi Waduh. nggak apa-apa Mas, semangat terus. Oke. Ada tanggapan nggak nih Mas? Besok mungkin kalau ketemu aku tak merem aja. Tatapan matanya jadi merem aja gitu ya. Ada selanjutnya, mungkin dari kakak kelas nih. Adik-adik Semada 5455 belajarnya yang rajin ya, biar keterima SNM. Oke, amin. Siap, Kak. Terima kasih Kak. Amin. Lanjutnya nih, Lanjut. buat salah satu anak futsal, please kamu diam aja, udah ganteng jangan ditambah ketawa dong. Waduh, Aduh, siapa nih? Siapa nih anak futsalnya? Pengagum rahasia. Lanjut. Untuk Dea IPA 3, semangat harinya ya. Oh, Dea dari Semangat. kemarin ada yang nitip salam ya Dea? Pengagum Udah 2 kali rahasianya nih ya. Dea IPA 3. Ada lagi nih. Kenapa tipsamnya isinya love you-an semua sih? BTW buat Mas T, semangat terus ya, love you. Mas T, Mas T, siapa? siapa Mas T. nih? Mas siapa T. nih? Mas T. T. Masuk Mas Tanu. Tanu. Lanjut, buat Mbak Inisial K dari 10 IPA 4. Kamu cantik banget. Aduh, Mbak K, Inisial K, IPA 4. Siapa K? Siapa ya? Lanjut nih, buat kakak-kakak Semada 53, selamat atas kelulusannya. Sukses terus ke depannya. Amin. Kita semua juga mendoakan buat kakak-kakak kelas 53 semuanya yang terbaik. Ya. Lanjut, untuk Nadia IPA 8. Auranya manis banget. Waduh, Duh, manis banget. manis banget nih. Lanjut nih, titip salam buat Ananda Koi 10 IPA 5. Semangat daringnya cantik. Waduh. Cantik. Gimana nih, Mas? Ada lanjutnya nih, titip salam ke diri sendiri boleh nggak sih? Boleh, lah, boleh. Buat mbak-mbak Sekbid 5, sukses terus ya. Sing semangat, pokoknya aku padamu. Oke, Aku buat padamu. semua mbak-mbak Sekbid 5 semangat nih, dapat semangat. Lanjut, untuk Skrek KHR semangat ya. Oke. Skrek KHR siapa sih? Sekre KHR siapa ya ini? Gak tahu. Lanjut. Lanjut. Buat Mas Rama nih, tambah ganteng ya Mas. Wow, Waduh. Mas Rama tambah Ganteng. ganteng. Amin. Amin. Semoga nggak tambah serem banget. Amin. Lanjut nih, semangat ngajarnya Pak Jams. Oh, buat Pak nanti Jams. kalau Pak Jams nonton, nih dapat semangat Pak dari siswanya untuk ngajar. Lanjut selanjutnya, titip salam buat Eca 10 IPS anak band. Ku tunggu jomblomu. Ku tunggu jomblomu. ditunggu jomblonya ini. Waduh. Aduh. Lanjut lagi nih, buat yang huruf depannya O, belakangnya A. Kelas 10 IPS. Jangan manis-manis dong. Aduh, kayak gula dong manis. 10 banyak. Oke nih, karena titip salam dari warga Semada semuanya banyak banget. Tentunya kami selaku pembawa acara minta maaf nggak bisa bawain satu-satu karena waktu juga. Jadi kami tutup segmen titip salam pada Semada FM episode 2 kali ini. Ya, berhubung masih dalam suasana lebaran, kami segenap keluarga Semada FM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, karena episode Semada FM kali ini udah selesai, tentunya kita juga berterima kasih banyak kepada gestar kita, bintang tamu, the one and only nih, Mas Yang Rama spesial. Yolasta. Oke, makasih kembali ya Tanu sama Lita, sama makasih ya kepada seluruh tim Semada FM SMA Negeri 2 Jakarta dan juga kepada MBK yang udah bantuin ini. Aku ucapin terima kasih sebesar-besarnya. Terus juga untuk Semada 53,
Aku ucapin selamat atas kelulusannya, semoga bisa diterima di universitas yang diimpikan. Yang terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan-pesan buat Sobat Semada semuanya? Oke, kepada buat Sobat Semada, selalu ikutin tonton Semada FM ya. Oke, mantap. jangan lupa like, comment, comment, share, subscribe. dan subscribe channel ini ya. Oke, bye-bye.